Pekan yang lalu kita telah sama-sama belajar dari seorang wanita yang 12 tahun pendarahan mengalami terobosan dalam kehidupannya. Hari ini, wanita-wanitanya Kristus, saya mau mengajak setiap saudari-saudari semua dimanapun berada, kita mau belajar bersama mengenai kita menjadi wanita yang kuat. Bagaimana kita menjadi wanita yang kuat yang dapat meraih terobosan dalam kehidupannya. Kita akan buka terlebih dahulu di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita mau buka Bible kita bersama dimanapun saudari-saudari berada. Baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar negeri. Dari Sabang sampai Merauke, kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Filipi 4 ayatnya yang ke-13 saya akan bacakan untuk saudari-saudari semua. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini memberikan kita pengertian, segala sesuatu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan, dan hanya di dalam Kristus saja kita mampu melewati segala hal dalam kehidupan kita. Wanita-wanitanya Kristus, tanamkan ini dalam hati. Kalau saya bisa ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Semua karena kekuatan yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam kehidupan kita. Wanita-wanitanya Kristus, mari kita belajar menjadi wanita-wanita yang kuat. Wanita yang kuat dalam menghadapi setiap pergumulan hidupnya, dalam menghadapi setiap permasalahan, dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Kita juga bisa menjadi wanita-wanita yang kuat untuk menolong suami-suami kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Kekuatan kita sebagai seorang wanita adalah dengan berdoa. Dengan berdoa, kita bisa melepaskan semua beban dalam hati kita. Mungkin saudari-saudari semua merasakan, saya nggak ada teman cerita, Pastor. Saya nggak ada teman untuk mencurahkan hati kita. Mungkin ada yang merasakan, teman-teman saya nggak mau dengerin saya. Teman-teman saya bosan mendengarkan masalah saya. Tapi yang saudari-saudari yakin, saudari-saudari tahu, Tuhan Yesus mau mendengarkan setiap keluh kesah hati saudari-saudari semua. Wanita-wanita Kristus dimanapun saudari-saudari berada, Tuhan Yesus mau mendengar setiap beban apapun dalam hati kita. Untuk itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Tutup pintu, kunci kamar dan berdoalah. Hampiri Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau masuk di dalam hatimu, yang sedang kamu alami itu adalah kekosongan. Tuhan Yesus mau masuk, Tuhan Yesus mau mengisi setiap kekosongan-kekosongan di dalam hati. Mungkin saat ini ada seorang single parent, wanita-wanita yang ditinggalkan, entah suaminya meninggal, ataupun suaminya berselingkuh dengan wanita yang lain. Tuhan Yesus mau menggantikan hatimu yang sangat terluka itu dengan hati yang baru. Ampunilah suamimu, doakan suamimu. Bawalah anak-anakmu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah hati Bapa saja yang akan mengisi setiap kekosongan hati anak-anakmu. Hari ini, setiap wanita-wanita Kristus, mari kita belajar menjadi seorang wanita yang kuat. Ada 3 hal yang saya catat hari ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang kuat. Kita buka Bible kita di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 saya akan bacakan untuk saudari-saudari semua. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi kepadamu. Hari ini kita mau belajar menjadi wanita yang kuat. Yang pertama, saat hidup kita ada di dalam firman Tuhan, saat kita belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Saat firman Tuhan berkata ampuni, maka ampunilah. Memang kata mengampuni itu sangat mudah untuk diucapkan, tapi sangat susah untuk dilakukan. Saya habis disakitin, Pastor. Saya habis dihianatin, Pastor. Apakah saya bisa mengampuni? Bisa. Serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ampunilah siapapun yang menyakiti hatimu.
Dan biarlah Tuhan Yesus yang menuntun kehidupanmu untuk mengampuni. Kalau firman Tuhan berkata kasihilah, maka kasihilah siapapun. Bahkan yang sudah menyakiti hatimu, bahkan yang sudah mengecewakanmu, bahkan yang sudah meninggalkanmu, kasihilah mereka. Wanita yang kuat adalah wanita yang bisa mengampuni. Wanita yang kuat adalah wanita yang penuh dengan kasih. Mari kita sama-sama belajar menjadi wanita yang kuat, yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi wanita-wanita yang kuat? Kita buka dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b berkata, sebab Dia berfirman, Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Dalam firman Tuhan berkata, kamu tidak pernah ditinggalkan Tuhan Yesus. Walaupun secara fisik kita lihat, saya sendiri. Tetapi secara tidak kasat mata ya, kita melihat Tuhan Yesus penyertaannya sempurna. Tuhan Yesus selalu menggandeng tangan kita. Tuhan Yesus selalu menuntun setiap langkah kita kemanapun kita berada. Saudari-saudari, wanita-wanitanya Kristus, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Kalau dalam firman Tuhan ini berkata, tidak akan pernah. Saat kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti turun tangan untuk menolong kehidupanmu dan kehidupanku, apapun pergumulanmu, apapun permasalahanmu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Malam hari ini, kita mau belajar bagaimana keberserahan kita kepada Tuhan Yesus. Menyadari kalau penyertaan Tuhan Yesus itu sudah cukup dan sangat sempurna dalam kehidupan kita. Wanita-wanitanya Kristus, 2013 adalah tahun di mana saya membuat keputusan untuk saya berpindah ke Jakarta untuk bekerja. Saya tidak punya keluarga, saya tidak punya link, saya tidak punya koneksi kepada siapapun. Saya benar-benar seorang diri datang ke Jakarta untuk bekerja. Saya menyerahkan CV saya kepada salah satu kantor televisi swasta. Saya hanya, Tuhan, ini aku masukkan CV, terserah Tuhan mau kasih saya pekerjaan ini. Puji Tuhan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Setidaknya saya sudah mencoba untuk memasukkan CV ini. Tanggal 1 Maret 2013, saya memasukkan CV ini. Dan Tuhan Yesus memberikan berkat yang luar biasa buat saya. Tanggal 5, tidak selang lama dari hari itu, saya dikontak, kamu masuk, kamu bekerja. Dari 2013 sampai tahun ini, saya bisa ada semua karena anugerah Tuhan. Karena saya menyadari, saya gak pernah sendiri. Semua apapun sudah Tuhan Yesus atur. Saya tidak pernah takut. Dalam melangkah saya selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Saya mengajak saudari-saudari semua juga dimanapun saudari-saudari berada, wanita-wanitanya Kristus. Andalkanlah Tuhan Yesus saja dalam setiap apapun perjalanan hidupmu. Kehidupanmu berharga di mata Tuhan Yesus. Untuk itu Dia tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi seorang wanita yang kuat? Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kita buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk setiap wanita-wanitanya Kristus. Mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Wanita yang kuat adalah wanita yang selalu mengucap syukur. Dalam segala keadaan apapun, mau kelebihan, kekurangan, dalam keadaan sakit, mungkin yang saat ini sedang menonton terbaring di rumah sakit. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, wanita-wanitanya Kristus. Kesembuhan itu adalah janji Tuhan Yesus. Engkau akan disembuhkan. Imani dan percayalah. Wanita-wanitanya Kristus, mari kita mengucap syukur untuk segala hal dalam kehidupan kita. Di 2020 tahun lalu adalah tahun yang luar biasa menjadi berkat untuk saya pribadi dan juga keluarga saya.
Di tahun 2020 bulan Juni, saya mendengar berita kalau papa saya tidak bisa jalan. Dan selang tidak lama, di tahun yang sama juga, saya mendapat kabar kalau saya di PHK. Mungkin secara manusia kita merasa, kok Tuhan gini ya? Udah papa saya sakit, tiba-tiba saya dikeluarkan dari kantor. Bagaimana cara saya mengucap syukur? Tapi keputusan saya dan keluarga adalah dengan mengucap syukur. Kami tidak mau salah langkah. Kami belajar mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Mungkin yang terjadi di depan kita adalah sebuah permasalahan yang besar. Mungkin utang-utang saudari-saudari semua. Mungkin sakit penyakit saudari-saudari semua yang membuat hati saudari-saudari semua kecewa kepada Tuhan Yesus. Saya ajak, mari kita mengucap syukur saja. Mari kita responi setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan positif. Karena rencana Tuhan, karena rencana Tuhan Yesus, rancangan tangan Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan Yesus itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Wanita-wanitanya Kristus dimanapun berada, mengucap syukur saja. Karena Tuhan Yesus akan menolong kehidupanmu dan kehidupanku. Wanita yang kuat adalah wanita yang menghidupi firman Tuhan, yang penuh kasih, yang bisa mengampuni. Wanita yang kuat adalah wanita yang menyadari kalau penyertaan Tuhan Yesus itu penyertaan yang sempurna. Dan wanita yang kuat adalah wanita yang selalu mengucap syukur di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupannya.